Kita Indonesia, kita berbeda agama, suku ras, tetapi kita satu Allah yang Esa, yang kemudian kita imani Yesus Kristus Tuhan itu. Selesai. Jadi kalau ada yang berbantah-bantah bahwa kita Allah jauh, ada dua, tidak. Allah kita semua adalah satu, yaitu Allah yang Esa, yang sudah datang menjadi manusia, yang kemudian dia menjadi manusia pribadi. Yesus itu dialah juru selamat. Kita ada di hadapan hadirat Tuhan, haleluya. Berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, saat ini kami ada di hadapan hadirat-Mu ya Allah. Kami bersyukur atas segala kasih karunia Tuhan bagi kami, bahwa Tuhan tidak terasa kami ada di bulan Desember, bulan yang penuh rahmat dan anugerah Tuhan, bulan yang penuh dengan sejarah. Di sanalah atau di bulan inilah Tuhan lahir sang anak domba Allah, lahirlah Allah yang datang ke dalam manusia, Yesus Kristus itu sendiri, haleluya, untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga akan melewati tahun ini, memasuki tahun 2023. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, biarlah kami terus bersuka cita atas setiap kasih karunia-Mu yang besar ini. Terima kasih Tuhan. Mari pakai hamba-Mu sebagai alat berkat untuk memberitakan firman Tuhan. Dan semua kami yang mendengar sama-sama, semua kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap mendengarnya. Di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Shalom. Shalom. Tadi Omar suara itu kan sudah mulai merawat. Ini yang sebenarnya begini. Sukacita Natal ini sukacita yang besar. Jadi alam harus bersorak-sorak. Saudara, mungkin sudah ikut ya di TikTok, di Facebook, di YouTube. 2 hari kemarin di GBK ya. Apa? GBK atau apa ya? Di Senayan. Gelora Bung Karno. Itu perayaan Natal yang luar biasa, spektakuler. Itu bukan semua gereja. Kalau tidak salah itu dari gereja almarhum Pendeta Pariaji. Dan apa merindingnya gor itu penuh, luar biasa. Tidak ada satupun yang terkosong. Kemudian saudara, berita sukacita ini juga di kota Surakarta, tempatnya wali kota Mas Gibran. Dia mencanangkan bulan Desember adalah bulan Natal untuk umat Kristen. Maka seluruh harus dipasang dengan ornamen-ornamen Natal sampai di balai kota. Itu satu tanda bahwa apa? Ini sukacita besar bagi seluruh bangsa. Bukan saja agama Kristen, tapi seluruh agama. Ini sukacita besar. Menyongsong kedatangannya yang kedua kali. Dia akan mengerucut saudara. Mulai mengerucut. Kita berbeda agama, suku, bangsa, tetapi satu Allah yang Esa, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi kalau ada saudara, nanti saya masuk dulu, nanti omong, kita pengantarnya lama. Kita baca 2 bagian firman Tuhan. Karena kita sudah masuk yang tadi saya bilang 2 contoh yang tadi peristiwa itu. Saya mau mengangkat kita untuk mendengarkan ataupun kembali menegaskan, meyakinkan saya dan saudara tentang berita yang spektakuler ini. 2 bacaan Alkitab, tapi 3 ayat saja. Yang pertama, di dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14. Dan yang kedua di dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11. Baik, kita baca secara bersama-sama ya. Yang pertama mulai Yesaya pasal 7 ayat 14. 1, 2, 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia
dia Immanuel. Yang kedua, Injil Lukas pasal yang ke-2 ayat 10 dan 11. 1, 2, 3. Lalu kata mereka itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Haleluya. Ini berita yang besar. Alkitab mencatat itu. Kesukaan besar bagi segala bangsa atau seluruh bangsa. Makanya saudara, saya sering katakan bahwa orang Kristen itu sebenarnya sangat bangga betul. Oleh karena apa? Dia punya iman itu sudah pasti. Satu-satunya jalan yang menjamin keselamatan itu Yesus. Maka di sini Alkitab mencatat bahwa ini berita untuk seluruh bangsa. Maka tadi saudara dikasih Tuhan itu 2 peristiwa tadi. Bukan berarti begini saudara. Kemudian muncul 2 peristiwa ini. Salah satu kalau untuk masalah di GBK bagi saya itu orang Kristen. Tapi kalau ini di daerah Surakarta itu saudara kita yang tentu kita itu kalau mau dipakai ya itu minoritas. Tetapi ini satu hal bukan berarti kita jumawa atau senang. Tetapi sebenarnya ini menunjukkan bahwa apa? Berita ini untuk kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Kesukaan besarnya oleh karena apa? Berabad-abad bertahun-tahun ini yang ditunggu-tunggu. Di Yesaya tadi tentang nubuatan akan muncul Sang Immanuel lewat seorang perawan yang kemudian perjanjian baru yaitu Bunda Maria. Ini satu hal ratusan tahun orang menanti pembebasan. Siapa yang bisa memberikan pengampunan? Alkitab mencatat bahwa yang bisa memberikan pengampunan atau juru selamat itu adalah Allah. Manusia tidak bisa. Maka berita ini harus disampaikan. Kabar baik ini harus disampaikan kepada apa? Seluruh bangsa. Kepada seluruh bangsa. Suku bangsa. Semua harus tahu ini. Orang banyak pertanyakan begini. Kemarin begini, saya nonton di YouTube ya. Saya tidak perlu omong sebut orangnya, tapi ini dari tetangga sebelah. Dia bilang begini. Sebenarnya secara Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, agama ini yang seharusnya memenuhi syarat. Agama lain ini tidak memenuhi syarat. Kalau ini kan sudah ditayangkan di televisi, toh, ya saya harus omong. Dan agama Muslim yang memenuhi syarat dengan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi yang di luar itu tidak memenuhi syarat, maka dia harus diikat. Kemudian dibantah oleh beberapa orang. Argumentasinya tidak masuk akal secara kebenaran firman itu. Wah, seolah-olah bilang Allah ya orang Kristen kan begini. Juru selamat yang tadi kalau kita baca Alkitab itu, juru selamat itu hanya satu, Allah yang Maha Esa, Allah pencipta langit dan bumi. Terus kemudian muncul, kok kenapa orang Kristen bilang Yesus Kristus itu juru selamat? Berarti Allahnya ada 2. Ini yang saudara orang tidak membaca secara berintitan sejarah Alkitab firman ini. Coba kita baca saudara Kristen di kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 43. Coba baca ayat yang 11. Yesaya 43 ayat yang 11. Yesaya 43 ayat yang 11. Aku adalah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Haleluya, ini Allah yang berkata. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Terus kenapa? Siapa Yesus? Ini yang kemudian dibuat yang tadi Yesaya tentang Sang Immanuel, yang mungkin sudah berapa kali saya khotbah atau yang lain sudah pernah khotbah. Yang Sang Immanuel itu, yang juru selamat yaitu Allah. Kenapa Yesus itu juru selamat? Kok berarti Allah ada 2? Di dalam tadi perjanjian baru, Lukas 2 ayat yang ke-10 dan 11. Hari ini aku menyampaikan, malaikat menyampaikan, aku menyampaikan berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir juru selamat. Kalau dia mau pakai tunjuk begini, juru selamat, yaitu Allah yang di sana, juru selamat itu telah lahir.
sebagai manusia. Kalau dia bertemu langsung secara Allah, saudara, mati semua. Kisah Musa itu tidak berani berhadapan dengan Allah. Harus balik belakang begini, hanya melihat bayangannya lewat. Dahsyat kemuliaan Allah. Bagaimana Allah supaya bisa menyelamatkan dunia ini? Dia harus turun. Dia harus menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus, yang kemudian menjadi juru selamat. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Dia itu yang Allah yang satu, yang Esa, yang Maha Esa, yang kita bilang tadi Pancasila. Jadi kalau ini meluruskan yang hal-hal yang diperbantahkan itu, dialah Allah. Jadi kita menyembah Allah yang satu, yang kemudian dia datang ke dalam manusia, yaitu Yesus Sang Juru Selamat. Kalau kita baca baik-baik, kita perlu kasih begini. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dia harus ambil di sejarah, tidak di tempat lain, tapi perjanjian yaitu harus turun temurun. Perjanjian dengan nenek moyang bangsa Israel harus diturun temurun sampai dengan penggenapan itu, yaitu lahirnya Yesus Sang Isa Al-Masih di Bethlehem. Dialah juru selamat. Ini berita besar, berita kesukaan besar. Makanya saya bertema sini, berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Tapi dengan catatan, bagi yang percaya. Bagi yang percaya, Yohanes 3 ayat 16 bilang begini. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kemudian fungsi manfaat juru selamat di situ, akan mengalami di situ, yaitu harus percaya dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Allah yang satu, yang Esa, yang Maha Esa itu, yang tunggal itu, yang datang ke dalam dunia, yaitu Yesus. Ini berita yang luar biasa. Saudara, mungkin saudara lihat saya perahu putih semuanya. Waktu umur, saya sudah kasih semeter di putih. Kemarin saya masuk ke gereja, ikut yang kedua. Kemudian ini satu bapak nih, dia memperhatikan saya. Dia bilang begini, biasanya kalau saya bu atau om. Ini, dia bilang begini, bapak rambut putih semua ya. Saya minta begini, saya juga kasih saya begini. Bu sudah ingat belum beberapa hari ini Pak Jokowi ada di Goa waktu pertemuan apa? Ciri-ciri tahun 2004 yang jadi calon presiden itu adalah berambut putih dan berambut. Saya mau disar atau tidak? Oh betul juga itu sudah, makanya saya sengaja lepas begini. Itu dalam mimpi. Ciri-cirinya. Saya tidak akan pidato untuk bilang anak-anak untuk pilih begini, tidak. Tetapi ini satu hal yang membuat hoax, artinya membuat populer, membuat terkenal berita ini. Sehingga apa? Mulai ada calon-calon pemimpin, mulai ada yang mulai pergi semen pulang kasih putih. Yang tadi hitam dia mulai pasif putih. Ada yang mungkin juga pakai ejek orang yang dia pakai lagi warna-warna di sini. Padahal ini sudah orang-orang tua. Ini menghebohkan, ini viral. Tapi itu bersifat sementara. Nanti selesai misalnya 2024, selesai sudah hilang lagi ini proses ini berita ini. Tetapi berita tentang Yesus, berita tentang Juru Selamat ini, berita sepanjang masa. Sampai kedatangannya, Dia akan kembali untuk menyatakan ini Dia Juru Selamat satu-satunya. Sehingga saudara kekasih Tuhan, pada saat Dia hidup, Dia menunjukkan bahwa Dia adalah Juru Selamat, mengampuni setiap dosa umat manusia. Dia dapat memberikan pengampunan. Dia memberikan penebusan lewat apa? Lewat penderitaannya sebagai manusia, yaitu mati di atas kayu salib. Dan Dia membuktikan itu. Kemudian inilah Juru Selamat, Allah yang harus turun. Karena apa? Tidak ada satupun yang bisa menjamin untuk bisa menebus dosa umat manusia. Tidak ada satu orang pun bisa. Hanya yang bisa itulah Yesus Kristus Tuhan, Allah yang menjadi manusia. Allah yang harus turun untuk menebus ciptaannya ini, yang sudah bobrok, yang sudah penuh dengan dosa berabad-abad. Ini harus ditebus.
hanya bisa Allah yang turun. Makanya tadi di dalam Yesaya tadi itu pasal yang berapa tadi? 43 ayat 11 yang tadi. Akulah satu-satunya Tuhan. Akulah juru selamat. Tidak ada yang lain. Dia yang juru selamat itu yang turun menjadi manusia, menjadi juru selamat. Lahir di kota Bethlehem tanggal 25 Desember. Ini yang kemudian, saudara, kemarin saya terharu menangis. Oleh karena apa? Inilah yang kemudian tengah beban tantangan bangsa negeri kita Indonesia. Kita bagian daripada bangsa ini yang berdoa siang dan malam dan air mata. Bagaimana untuk lepas dari corona? Bagaimana untuk pergumulan, untuk tantangan persoalan gambaran di tahun 2023? Tapi kemudian di saat ini ternyata ada penghargaan yang Tuhan berikan. Salah satu contoh di Surakarta, itu di pohon Natal. Saya perhatikan itu setiap 10 meter dipasang pohon-pohon Natal. Disaksikan oleh ketua DPR setempat seluruh itu peresmian. Dicanangkan tandanya bahwa inilah berita kesudahan besar. Segala masa abad, segala mata pemimpin boleh berubah, tapi juru selamat berita ini tidak akan berubah sampai dia datang kedua kali. Inilah yang kemudian bagaimana untuk kita menyambut dia, mengaku dia, percaya, bertobat dengan sungguh-sungguh, hidup benar, terus belajar firman Tuhan, berdoa seperti ini, menyembah, bersaksi terus bahwa dia adalah satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain. Maka saudara, kita akan masuk dalam bagian karya juru selamat itu, yaitu telah dia mencurahkan lewat darahnya yang mahal di atas kayu salib. Alkitab mencatat si malaikat bilang dia adalah juru selamat. Hari ini tidak tunda, yaitu Kristus. Kristus kenapa? Dia yang mengurapi, ditetapkan satu-satunya. Kemudian ditutup dengan apa? Tuhan. Dia dari yang Tuhan tadi, yang tadi. Penggenapan puncaknya di Yesus. Dialah anak Allah. Allah menjadi manusia. Dialah Yesus Kristus Tuhan itu sendiri. Itu luar biasa, saudara. Makanya, saudara kalau perhatikan betul itu di nonton itu di TikTok, nanti silakan dibuka ya. Suasana Natal di kota Solo. Itu saudara akan perhatikan di situ. Berinding saudara. Lagu Natal sekarang dikumandangkan sampai dengan 1 Januari 2023 itu sudah ditetapkan oleh pemimpin daerah itu. Tanda bahwa inilah penghargaan. Kita Indonesia, kita berbeda agama, suku ras, tetapi kita satu Allah yang esa, yang kemudian kita imani Yesus Kristus Tuhan itu. Selesai. Jadi kalau ada yang berbantah-bantah bahwa kita Allah jauh, ada dua, tidak. Allah kita semua adalah satu, yaitu Allah yang esa, yang satu pribadi, yaitu datang menjadi manusia, yang kemudian dia menjadi manusia pribadi. Yesus itu dialah juru selamat. Makanya tadi saya bilang, atau bukan saya bilang, kita bilang, yang bisa menebus umat manusia, yang bisa mengganti akan pengorbanan anak domba, hanya Allah. Tidak bisa yang lain, saudara, karena umat manusia ini sudah berbuat dosa. Abad ke abad dari Adam dan Hawa jatuh dalam semua itu sudah berikatan. Hanya lewat Allah yang bisa menebus. Hanya bisa Allah menjamin keselamatan di surga. Tidak bisa orang bisa sampai ke sana. Makanya Yohanes 14 ayat 6 bahwa Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku, apa dia tidak akan sampai kepada Bapa. Harus melalui aku, yaitu karya juru selamat dia. Itu Yesus Kristus. Tidak ada yang lain, saudara. Kalau tadi saya bilang, manusia tidak ada satupun yang bisa untuk mengatakan. Nabi hanya sebatas menyampaikan suara Allah, tapi dia tidak menjamin keselamatan. Yang memberikan keselamatan adalah Allah turun, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Coba baca Roma pasal 3 ayat 23-24. Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak bisa ditebus. Persembahan datang membawa begini untuk tebus dosa, tidak bisa. Bawa domba atau belum punya hewan segala macam, tidak bisa. Hanya bisa adalah juru selamat.
sebagai juru selamat. Dia turun serendah-rendahnya, sejajar selevel dengan saya dan saudara. Di dalam Filipi 2 ayat berapa? 6, 5, 6 seterusnya. Dia setara dengan Allah, tapi dia turun mengambil rupa seorang hamba. Dan pada saat dia menjadi hamba, dia rela mati di atas kayu salib. Maka kemudian oleh itulah Allah meninggikan dia. Dialah Yesus Tuhan. Allah itu sendiri. Ini luar biasa. Maka saudara, ini berita yang sangat luar biasa. Berita yang sangat heboh. Berita yang tidak akan pernah habis-habis. Tidak akan pernah pudar. Ini berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Maka ini berita juga juru selamat. Ini berita yang tidak sekedar berita, tapi berita yang punya ada kekuatan kuasa kalau yang percaya. Makanya dia juru selamat itu bukan hanya dosa saja, banyak semua. Contoh, dia sudah Alkitab sudah nubuatan di Yesaya dan lain sebagainya bahwa dia datang untuk yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu bisa dapat berbicara dan mati dibangkitkan. Bahkan yang sudah mati karena kita sedih, saudara kita bagaimana mereka punya hidup kemudian. Dia datang yang kedua kali, Alkitab mencatat bahwa dia akan memberikan jaminan kebangkitan. Dia datang dari surga dan dia akan membangkitkan. Yang telah mati akan bangkit, menyongsong dia di atas awan-awan sama-sama. Itu luar biasa, saudara. Kisah saudara di dalam kalau tidak Lukas 23 ya, 23 ayat berapa? 23 ke 4 ya. Pada saat dua penjara itu contoh, dua penyamun di atas kayu salib yang berbantah-bantah, tapi ada satu yang menyesali mengakui. Apa dari kisah itu? Mengakui bahwa dia adalah Yesus. Dia bilang, Yesus, ingatlah akan aku pada saat engkau datang sebagai Raja. Tapi Yesus yang langsung berkata, hari ini juga aku berkata kepadamu, engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Siapa yang bisa begitu? Tidak ada. Yesus yang bisa begitu. Karena di dalam dia apa? Melekat pribadi yang lain, yaitu Allah, Juru Selamat itu sendiri. Itu yang memberikan jaminan. Sedangkan saudara cari dimanapun, pemimpin dimanapun, apapun itu tidak akan bisa dapat ketemu. Hanya bisa Yesus yang memang benar. Dia itu dari Allah yang tadi, yang Esa yang tunggal. Ini suatu berita yang sudah bikin berita baik-baik. Berita yang besar, yang luar biasa. Ini yang harus disampaikan. Ini yang harus diberitakan kepada seluruh dunia, seluruh bangsa. Tidak mengenal agama. Agama ini kan bentukan manusia. Tapi kemudian inilah yang dipakai Tuhan. Untuk supaya bagaimana penyebaran Injil ini, sampaikan berita ini ke seluruh dunia. Inilah saudara yang luar biasa bagi saya dan saudara. Sehingga tadi saya bilang, kadang-kadang pernah difokus ke dosa. Tidak, juru selamat itu banyak hal. Dari sakit penyakit dari contoh. Makanya saya sering ngomong, ada yang sudah bilang putus cinta, kau suruh bilang mau gantung diri di pohon tobat. Jangan putus. Jangan hilang harapan. Harapan pada dia juru selamat itu. Dia memberikan jaminan selamatkan saudara dari semua beban itu. Saya dan saudara akan diselamatkan. Itulah fungsi juru selamat. Tapi yang paling penting adalah keselamatan surga. Saudara dan saya memiliki jabatan, kedudukan, harta, segala macam kemewahan, bentuk apapun di dunia ini. Tidak salah. Hidup di dunia ini kita menikmati. Tetapi keselamatan surga ada di dalam Yesus. Bagi yang tidak mau percaya dan bertobat kepada dia, maka dia tidak akan bisa sampai ke sana. Ini sudah kebenaran firman, saudara. Maka ini berita yang harus disampaikan ke seluruh bangsa, seluruh dunia. Saudara, kalau merenungkan ini semua kembali, kenapa kok ini berita ini saya baca, kenapa kok Tuhan tidak kasih kepada para bangsawan itu dulu, tapi kenapa kepada para gembala-gembala itu, orang-orang yang dipinggirkan, yang tidak diperhitungkan pada waktu itu. Tuhan kenapa sampaikan lewat mereka? Karena Tuhan mulai kenapa kalau kasih tahu orang waktu itu orang petinggi, dong sudah sendiri orang punya hebat. Apa yang kami perlu selamatkan? Kami sudah punya duit, kami sudah punya jabatan. Orang-orang pada saat itu terpinggir, orang gembala, maka Yesus datang ke dalam suara itu datang kepada, sampaikan kepada para gembala, hari ini berita kesukaan besar sampaikan di seluruh dunia, seluruh bangsa. Juru selamat telah lahir. Yesus Kristus, Tuhan itu sendiri. Ini yang betul sukacita yang dibangun oleh para gembala.
Mereka pergi dan malaikat kasih tahu, kamu akan ketemu ini tanda-tanda dibungkus dengan lampin, yang dibaringkan di palungan. Dan mereka pergi lihat, saksikan itu. Nanti orang bilang begini, kan pakai sekarang istilah kalau ini paroli di tubuh itu kan bilang 2 alat bukti ya. Sudah ada para gembala. Terus apa lagi? Orang Majus. Orang Majus itu orang apa? Orang dari Timur Tengah. Saya cuma cari tahu sejarah ini. Ternyata itu dari wilayah antara Irak, Iran. Mereka dari sana. Kenapa jauh-jauh susah? Kenapa pun mereka punya emas, murni dan kemenyan? Mereka tahu bahwa keselamatan hanya ada di dalam gambaran tanda bintang itu. Bintang itu ada di mana? Di kota Bethlehem. Di situlah berita tentang juru selamat itu. Makanya mereka jalan jauh-jauh, saudara. Perjalanan waktu itu, saudara, kalau mau perhatikan, itu berjalan antara suatu daerah, negara ke negara, wilayah itu berhari-hari, berminggu, bulan-bulan, sampai mereka menemukan di tempat di mana bintang itu berhenti. Mereka datang dan mereka sembah Dia. Inilah Dia juru selamat, Allah yang telah menjadi manusia. Berita yang mereka dengar selama ini di Alkitab, yang tadinya mereka masih gambar, inilah betul. Bukan berita hoax. Inilah berita keselamatan besar, saudara. Itu orang dari jauh. Maka kita saja, kawan orang Kristen saja, malas berdoa, malas bergereja, malas bersekutu, apalagi malas bersaksi. Ini satu hal, saudara. Juru selamat itu sudah ada. Dia akan datang kedua kali. Dia akan duduk bagi semua orang. Di mana pengakuanmu tentang juru selamat? Apakah pada saat orang menyebut nama Yesus mulai malu? Ingat firman Tuhan. Barang siapa yang malu menyebut aku di hadapan manusia, aku juga pun akan malu menyebut di hadapan Bapa di surga. Tapi barang siapa mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakui di hadapan Bapa di surga. Inilah suatu hal yang Tuhan buat. Berita ini berita yang sangat luar biasa bagi saya dan saudara, yang memberikan jaminan bagi saya dan saudara. Luar biasa toh. Jadi yang tadi saya bilang viral. Contohnya sekarang ini kan kita asik-asik lagi nonton bola kaki ya. Saya kembali lagi super banyak turun. Kenapa? Nonton mete mulai dari jam apalagi nih pre-16 final, final ya. Nonton ini sampai ini kan suatu berita dengan berita yang. Tapi setelah bola kaki habis ini selesai sudah mulai hilang lagi. Muncul lagi 4 tahun kemudian. Tetapi saudara, waktu berubah segala macam, berita tentang Yesus ini tidak akan pernah berubah. Dia tidak akan pernah berubah dahulu, sekarang dan seterusnya selamanya. Saya lakukan begitu toh. Tuhan Yesus tidak berubah toh. Begitu toh. Dia tidak pernah berubah. Dia mengasihi saya dan saudara, dia tidak pernah berubah. Mungkin selama ini saya dan saudara mungkin masih rem-rem, suam-suam dalam doa dan sembahyang, memuji Dia, membangun Dia dan lain sebagainya. Tetapi Dia tetap setia menuntun saya dan saudara. Mungkin selama ini saya dan saudara mulai ongkang-ongkang kaki ataupun jauh, Dia tetap setia menuntun saya dan saudara. Itu bukti Yesus. Kalau Dia mau pakai sistem, Dia punya kuasa penghakiman, saya Dia hukum. Makanya saudara jangan heran, sekarang bencana alam sana sini ini sebenarnya salah satu hal kenapa nubuatan. Menyadarkan, mengingatkan setiap umat manusia untuk kembali bertobat, kembali kepada Allah, sang pemilik kerajaan surga, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, harus kembali. Supaya apa? Kita diselamatkan. Dan saudara, untuk masuk ke kerajaan surga, keselamatan kekal itu bukan sebuah istilah gampang. Bukankah misalnya tes di orang masuk perguruan tinggi ataupun bilang tes untuk ujian yang keras, tidak. Ini satu seleksi, satu hal proses mati dan hidup. Tidak sembarang saudara, makanya Tuhan Yesus turun, Dia mengatakan yang lama keras seperti sekarang kita kayak hotel, bikin lucu-lucu sana sini, orang tertawa, pegang perut dan lain, perut sakit pulang hanya cerita perut sakit karena yang hawa Tuhan ini hebat. Yesus datang yang dibawa, dia bilang, bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Yohanes berbaptis sambil bilang, hai kamu ular beludak. Bukan berarti Dia tidak lucu-lucu. Kan tidak direkam itu mereka lucu-lucu atau tidak. Tapi kita lebih sekarang senang lebih lucu. Apa yang terjadi? Karena begitu saking kita lucu-lucunya kejadian demi kejadian terjadi. Kenapa? Orang pulang hanya dengar itu hamba Tuhan yang lucu-lucunya. Pulang buku cerita hanya lucu. Tadi bikin lucu begini. Pulang lagi saya besok pikir ada itu hamba Tuhan lucu-lucu.
Tapi orang tidak pernah menikmati hadirat lawatan. Ada Tuhan dalam hidup saya yang mengubah saya untuk hidup dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ini yang harus kita ubah, saudara. Hargai Dia sang juru selamat yang telah menunjukkan juru selamat itu mati di atas kayu salib. Darahnya telah mengalir bagi saya dan saudara. Itu yang luar biasa. Ini berita yang kemudian kita sekarang minggu di Advent ini masuk. Tanggal 25 Desember bersuka cita di situ. Glory haleluya, karena Dialah juru selamat Allah yang telah menjadi manusia. Jangan percaya orang bilang tanggal 25 Desember itu ada yang dengar tuh, dalam cerita-cerita bilang 25 Desember itu sama dengan diwawan hari. Omong kosong, baca di mana, sejarah yang mana? Kalau bicara sejarah mana, kita buka sejarah yang mana? Lu ada sejarah itu di abad kesekian, ini sejarah ini berentetan ini peristiwa. Sehingga 25 Desember itu benar adanya. Itu hari lahir. Ini satu hal, saudara, yang membuat kita bersyukur di situ. Betapa Allah setia mengasihi saya dan saudara. Dan abad-abad orang tunggu, Dia setia dan datang. Dan kemudian saudara kita naik ke surga, Dia tidak pernah ingkar janji. Aku telah pergi, tapi aku akan mengutus seorang penolong, penghibur yang lain. Yaitu apa? Roh Kudus, untuk menegaskan kembali kepada dunia bahwa itulah Dia, Yesus Allah itu. Roh yang satu, yang Tritunggal itu, yang satu. Kemudian Allah itu satu yang Esa. Roh Kudus yang bekerja bagi saya dan saudara, sehingga kemudian itu janji itu terpenuhi. Saya dan saudara masih hebat-hebat, pengkhotbah, Lydia Sliger, BR, pemain musik luar biasa. Itu karena apa? Yesus yang telah menggenapi itu semua. Dia datang, Dia kesana dan Dia curahkan kuasa itu dengan luar biasa. Itulah Dia memenuhi janji itu. Juru selamat itu terpenuhi sebagai Kristus yang diurapi, dan kemudian Dia Tuhan itu sendiri. Baik saudara, saya tidak akan berbanyak lebar itu satu bagian firman Tuhan membawa kita supaya kita mengaminkan tentang berita yang sangat luar biasa, yang spektakuler ini, yang tidak ada duanya, yaitu juru selamat dunia yang kita sekarang akan merayakan 25 Desember, dan kita akan menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Haleluya. Baik, kita ada dalam perhadiran ini. Haleluya. Mari kita terus merenungkan akan firman Tuhan ini, bahwa betapa kasih setianya Tuhan bagi saya dan saudara. Dia dari Allah yang satu, Allah yang telah menjanjikan Sang Immanuel, Allah yang telah menjanjikan tentang adanya juru selamat, karena Dia yang memberikan pertolongan, Dia yang memberikan penebusan, Dia yang menjamin tentang juru selamat itu sendiri, Dia yang menjamin tentang keselamatan. Dan Dia itu yang telah datang ke dalam dunia menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus Mesias. Dialah Tuhan yang adalah juru selamat. Bukti juru selamat karya-karyanya, Dia telah menunjukkan penderitaannya, penebusan di atas kayu salib, pengampunan di atas kayu salib, jaminan keselamatan lewat kuasa kebangkitannya, lewat tuntunan Roh Kudus yang diberikan, dicurahkan bagi saya dan saudara. Sehingga saya dan saudara memperoleh jaminan itu, bahwa bukan jaminan yang hanya saat kita hidup di dunia sementara, tapi jaminan kehidupan kekekalan surga itu sendiri bagi saya dan saudara. Haleluya. Bagi seluruh bangsa, tidak mengenal suku, bangsa, ras, golongan dan agama, Dia datang ke dalam dunia. Dan di saat momentum bulan Desember, tanggal 25 Desember, kita bersorak-sorai, glory bagi Dia, hormat dan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, karena Dialah juru selamat yang telah datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu, dan kita mensyukuri itu Dia sebagai Tuhan sang juru selamat dunia. Haleluya. Kita berdoa, ya Allah Tuhan kami ada di hadapan hadirat Tuhan. Kami kembali diingatkan, disadarkan, ditegaskan kembali tentang satu pribadi yang datang ke dalam dunia, Allah sendiri di dalam Yesus Kristus sang juru selamat dunia. Seluruh bangsa harus bersukacita, suku, bangsa, ras, golongan, agama bersukacita, karena Dia adalah juru selamat, Allah yang Esa, yang satu, yang tunggal itu. Terima kasih Tuhan,
Kami bersyukur atas bagian firman Tuhan. Hamba terbatas di dalam hal menyampaikan secara fasih, secara baik, secara benar, secara sempurna, tetapi Roh Kudus terus bekerja secara luar biasa bagi setiap kami semua, supaya baik saat ini kami yang mendengar di tempat ini, bahkan juga yang akan mengikuti menontonnya nanti, Tuhan campur tangan, biar semua menikmati kuasa tentang Juru Selamat, berita yang heboh, berita yang luar biasa, berita yang penuh sukacita yang besar ini bagi seluruh bangsa, supaya semua suku bangsa boleh percaya, mengakui dan berteguh lutut mengaku bahwa Dialah Tuhan Sang Juru Selamat yang akan datang yang kedua kali sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan, betapa luar biasanya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, bawa kami untuk masuk di dalam suasana masa-masa di mana menuju kepada perayaan Natal 25 Desember. Lindungi semua kami Tuhan, seluruh umat manusia, seluruh bangsa, tentang jaminan berita sukacita besar ini. Bagi umat, bagi orang Kristen, bagi seluruh gereja-gereja, Tuhan lindungi untuk mewartakan, menyampaikan lewat setiap instrumen perayaan ataupun bentuk pesta-pesta perayaan ini Tuhan. Lewat satu sukacita ini bangun, lewat satu kehidupan, kesaksian, pemberitaan, Tuhan campur tangan. Bagi seluruh penginjil gereja di hamba Tuhan, seluruh bangsa, seluruh dunia, Indonesia, Tuhan buat lawatan, semua di dalam perlindungan Tuhan. Sekalipun kami tahu ada banyak persoalan tantangan di sekitar kami. Kami ada di perhadapan yang berbagai macam beban kehidupan, tapi kami percaya bahwa Tuhan menjamin Akulah Juru Selamat dunia, Juru Selamat bagi seluruh bangsa. Bukan saja untuk pengampunan dosa, tetapi juga Tuhan untuk pelepasan daripada setiap kutuk, untuk memulihkan dan menyembuhkan yang sakit, untuk melepaskan dari segala bentuk hal-hal yang tidak bisa diselesaikan. Untuk itu kami berdoa di dalam nama Yesus. Yang saat ini Tuhan, yang mendengarkan berita ini, semua dimanapun merasakan sukacita ini, yang sakit boleh mengalami jamaah Tuhan, boleh disembuhkan, mengalami suatu hal yang luar biasa. Berita ini memulihkan, firman ini memulihkan, menyembuhkan. Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu. Saudara kami yang saat ini, oleh karena hari-hari ini wabah corona yang sedikit melanda setiap jiwa-jiwa di tempat penampungan di rumah sakit ataupun di rumah-rumah, kami berdoa demi nama Kristus Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan kasih-Mu, biar ada kesembuhan, ada pemulihan di sana, ada pelepasan di sana Tuhan. Dan Tuhan tolong seluruh pendengar oleh berita kami, bagi anak-anak kami yang mengalami gagal ginjal, kami percaya kutuk ini dilepaskan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan biarlah ada kesembuhan Tuhan. Kalau ada salah dosa kami menjadi hambatan, ampuni Bapa, supaya biarlah nama Yesus berkuasa, ada kesembuhan di sana. Yang ada di rumah-rumah sakit dimanapun Tuhan, kami minta lawatan Tuhan, supaya mengalami lawatan kesembuhan ilahi ini. Karena nama Yesus berkuasa, Dialah Allah Tuhan Sang Juru Selamat dunia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, bagi bangsa negeri kami Indonesia, di tengah gambaran resesi ekonomi dunia menuju penghujung tahun 2022 dan gambaran di tahun 2023, itu sebagai manusia bangsa negeri kami, pemimpin kami tentu terbatas. Berbagai macam hal tentu dibangun, tapi terbatas adanya. Kami butuh lawatan Tuhan, kami butuh perlindungan Tuhan bagi pemimpin kami. Berkati mereka, lindungi mereka, supaya setiap program pelayanan dari pusat sampai dengan daerah menjadi berkat dan menjadi hal yang menjadi dampak bagi seluruh hal-hal yang sedang diatasi bagi masyarakat bangsa kami Indonesia. Presiden kami Jokowi diberkati, Wakil Presiden Maruf Amin, bahkan juga para lembaga tinggi negara, tertinggi negara, Polri dan TNI, bahkan seluruh elemen swasta BUMN Tuhan berkati, dan Camat semua seluruhnya diberkati Tuhan. Bahkan sampai dengan 3 provinsi kabupaten kota, Tuhan buat lawatan yang luar biasa di tengah situasi ini. Tetap teguh mengandalkan Tuhan, dan secara khusus bagi di NTT, Tuhan berkati gubernur dan seluruh pelayanan-pelayanannya, bahkan sampai di kabupaten ini Tuhan. Engkau buat lawatan bagi bupati, wakil bupati, seluruh jajaran yang ada, seluruh elemen bersatu padu mengandalkan Tuhan yang sungguh-sungguh, melihat kepada otoritas kemuliaan Tuhan, dan biarlah ada lawatan yang luar biasa bagi kota ini. Kota ini dilindungi, diberkati Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih Engkau sedang memakai instrumen pelayanan
Salah satunya Tuhan adalah wadah persekutuan doa Immanuel Ogomere ini. Dari latar belakang gereja kami masing-masing, baik kami yang ada dari MID, dari GPI, dari Pentakost, dari Karismatik, dari Katolik, mari kami satu sama-sama yang satu karena kami punya Tuhan Allah yang satu, Yesus Kristus Tuhan satu Juru Selamat. Maka kami satu tubuh, saling mempedulikan, saling memperhatikan, masuk di dalam satu persekutuan yang luar biasa, bersama bergandengan tangan tanpa melihat perbedaan untuk melayani Tuhan, supaya ada kebangunan rohani dimulai daripada wadah ini, dan Tuhan pakai sebagai alat berkat bagi semua yang ada di tempat ini. Hamba-hamba yang sebagai melayani untuk khotbah-khotbah, pembicara-pembicara, bahkan sebagai tim-tim pujian penyembahan, leaders, pemain musik, semua Tuhan pakai sebagai alat berkat. Pendoa-pendoa Tuhan curahkan dengan kuasa dan kasih-Mu yang luar biasa, supaya semua mempersembahkan mulai daripada kota ini, dan Tuhan pakai sebagai alat berkat yang luar biasa. Pergumulan daripada wadah ini untuk ini gambaran tahun 2023 kalau Tuhan izinkan untuk pelayanan di Pulau Sabu. Tuhan tahu butuh dana yang cukup besar, secara akal manusia kami hitung-hitung, tapi kami tahu bahwa Tuhan kaya, Tuhan pemilik, Tuhan mencurahkan dengan berkat yang tidak terselali penuh. Kalau Tuhan izinkan pelayanan ini, maka Tuhan akan siapkan bagi semua yang terjadi. Bekerjalah semua yang ada, pengurus-pengurus, semua diberkati, semua bergerak, diberkati Tuhan. Jalan-jalan, pos-pos dibuka-buka, dan semua jiwa-jiwa disiapkan Tuhan. Ada perkara-perkara mujizat yang Tuhan siapkan di sana, dan Tuhan nyatakan kalau itu Tuhan kehendaki, tidak ada satu perkara yang mustahil bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-hamba Tuhan yang ada di sini, yang senantiasa pagi, siang, sore, malam ada, dan ada di sini Tante Eni dan semua anak-anak dan keluarga yang ada. Biarlah mereka akan melihat dan rasakan betul bahwa tak kala mereka melihat kekinian ini, maka Tuhan sedang memperhatikan dan mempedulikan mereka. Tuhan sedang mencurahkan berkat yang luar biasa, menyatakan kemuliaan-Mu, supaya Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus, yang saat ini Tuhan, yang sedang bergumul Tuhan, sebagai PNS, sebagai TNI Polri, sebagai guru, sebagai wira swasta, pedagang-pedagang kaki lima, penjaga-penjaga toko, pelayan-pelayan semua. Tuhan berkati para tukang buruh dan semua yang lain. Tuhan campur tangan buat berkat-berkat yang luar biasa. Dan kami tahu juru selamat itu satu, hanya Yesus, menyelamatkan kami di tengah krisis, di tengah berbagai persoalan. Kami percaya itu Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, yang ada yang saat ini masih merindukan ataupun belum mendapat pekerjaan. Di tengah situasi krisis ini tidak ada perkara yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, mungkin menjadi tidak mungkin. Kami percaya itu akan terjadi, mujizat terjadi, dan kami percaya secara menuliskan itu semua bukan hanya tertulis di dalam firman Alkitab, tapi secara kesetiaan iman terjadi, bahwa indah pada waktunya Tuhan siapkan. Maka juga yang tentu pergumulan tentang jodoh yang terbaik, yang benar-benar yang Tuhan siapkan, yang kudus dan suci, itu yang terbaik yang Tuhan siapkan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Ada begitu banyak beban doa yang sedang dinaikkan, yang sedang diangkat oleh masing-masing di tempat ini atau di tempat yang lain. Tuhan nyatakan kuasa-Mu dan dengar semua. Kami percaya Engkau Tuhan mendengar, memasang telinga-Mu dan memberikan pertolongan Tuhan. Haleluya. Apa yang menjadi beban persoalannya, terima kasih Tuhan. Ini sembahyang doa kami Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan, hanya di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, yang adalah juru selamat satu-satunya, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Yang percaya yang diberkati sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan.